Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau mempelajari tentang apa yang disampaikan Nabi Yesaya di Yesaya 41 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan untuk kita semua. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Ayat 7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Ini bercerita tentang tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dua-duanya adalah pandai besi. Ini adalah merupakan perumpamaan. Ini sebenarnya berbicara tentang dua hamba Tuhan yang berbeda lokasi pelayanan, tetapi mereka bersahabat, bersaudara. Jadi sahabatnya yang digambarkan sebagai tukang emas sedang punya persoalan atau pergumulan, dan dia datang kepada sahabatnya ini, saudaranya ini, dengan menolong, dengan mengatakan, "Kuatkan hatimu." Itu digambarkan juga di ayat 7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Jadi hati tukang emas disampaikan di sana. Jadi yang dikuatkannya adalah hatinya. Ya. Dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Inilah bentuk persaudaraan, inilah bentuk saling tolong-menolong, saling topang-menopang sebagai saudara di dalam Tuhan. Ada suatu pergumulan bagi tukang besi ini, hamba Tuhan ini, ketika dilihatnya saudaranya yang digambarkan sebagai tukang emas mengalami masalah, dia datang dan menguatkannya. Memang itulah bentuk daripada persaudaraan itu. Sama seperti saudara Pertus, ketika mereka dengan 10 murid lainnya itu mengalami guncangan iman, begitu sangat luar biasanya permasalahan mereka hadapi karena Yesus waktu itu hendak di kayu salib, hendak dibunuh. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tuhan berbicara kepada saudara Petrus, "Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah hati saudara-saudaramu." Jadi itu adalah suatu bentuk kerjasama. Petrus ini sudah dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang soko guru, dan dia dipilih di antara mereka yang 10 murid, kecuali Judas, untuk menjadi mirip sebagai pemimpin bagi mereka. Dia dulu yang dikatakan Tuhan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada saudara-saudaramu ini?" Itulah bentuk bahwa saudara Petrus ini kasihnya lebih besar dari ke-10 saudara yang lain. Jadi dia dianggap atau diangkat oleh Tuhan sebagai pemimpin, tanda kutip. Inilah bentuk daripada persaudaraan itu. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Inilah suatu persaudaraan, saling topang menopang. Karena memang kita semua ini adalah saudara di dalam Yesus. Untuk saling bahu-membahu, topang menopang, mengalahkan iblis.
memenangkan pertandingan sampai garis akhir. Apa yang dialami Ayub ketika dia semua anak-anaknya mati, ternaknya, hartanya habis, dia mengalami bara busuk dari ujung kaki sampai kepala. Ketiga sahabatnya, Elifas dan kedua yang lain, datang kepadanya. Awalnya mereka itu mau memberi penghiburan, tapi malah menjadi sebaliknya. Mereka tidak sadar sedang diperangkap iblis, sehingga mereka menghakimi terus-menerus saudara Ayub ini. Kalau dikatakan mengerikan, memang mengerikan saudara. Sebagai sahabat Elifas dan kedua sahabatnya yang lain, bukan datang memberi hiburan, menguatkan seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 6 sampai 7 ini. Miris rasanya saudara. Sebagai sahabat harusnya memberi penghiburan, menguatkan, tapi malah menghakimi Ayub bahwa karena dosanya yang besar, hal itu terjadi kepadanya. Faktanya dia tidak berdosa, dia tetap saleh. Walaupun itu terjadi kepadanya. Keliru memandang tentang pergumulan Ayub. Elifas dan kedua teman-temannya dimurkai Tuhan. Elifas salah memilih teman. Hati-hati kita saudara, untuk tidak salah memilih teman yang bisa menjerumuskan kepada murka Tuhan. Saudara boleh perhatikan di Ayub 42. Tuhan murka kepada Elifas dan kedua sahabatnya. Tanpa sadar dia memilih teman yang menjerumuskan mereka kepada murka Tuhan. Saya pribadi dengan istri dihakimi oleh beberapa orang hamba Tuhan. Seolah-olah saya pribadi sedang luka batin membaja, punya malaikat pendamping. Miris saudara, sebagai sesama seiman, saudara di dalam kasih Tuhan. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Saya sendiri pernah melihat ada seorang sahabat di dalam melayani. Mereka suami istri giat gigih melayani. Tapi istrinya berulang kali mengalami masalah. Cukup berat saudara. Kalau bilang sangat berat bisa jadi. Karena gangguannya sangat berat secara rohani. Saya coba mendekati. Saya coba sampaikan apa yang saya alami. Saya pernah hampir mau mati awal pertobatan saya. Saya marah kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan mau panggil saya, tapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya saya menyerah. Sesudah hati saya damai, saya katakan, kalau Tuhan Yesus mau pakai saya, silakan. Itu juga yang saya sampaikan kepada saudara ini. Bahwa ada satu hal yang belum dinyatakan oleh istrinya. Karena saya sedikit banyaknya mengenal istrinya. Sama-sama tinggal di suatu kota ketika saya masih belum menikah. Istrinya juga masih sedang kuliah. Saya tahu keberadaannya. Saya sampaikan kepada saudara ini. Dan dia setuju. Dan kami berdoa. Puji Tuhan, sesudah berdoa, sudah selesai persoalan-persoalan yang lain, istrinya tidak pernah lagi mengalami gangguan secara rohani. Kenapa saudara? Karena ada hal-hal yang iblis bisa mengganggunya,
yang perjanjian itu tidak bisa selesai hanya membatalkannya di dalam namis, tapi harus memberikan dirinya, bernajar hidup matinya untuk Tuhan, tidak lagi bekerja secara dunia. Itu yang terjadi kepada saya. Saya tidak bisa lagi bekerja secara dunia, tapi saya hanya bisa melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Karena memang dasarnya jalur dari leluhur kami, dari ayah, dari ibu, itu jalurnya sangat kuat, kuasa-kuasa gelapnya. Sudah beberapa saudara saya dipanggil Tuhan, masih bayi, dalam keadaan sesak rohani, dan persoalan-persoalan lainnya. Termasuk ada yang hanyut di sungai oleh karena perjanjian dengan ular. Itu masa lalu saya. Saudara yang dikasih Tuhan, persaudaraan itu harus kita bangun. Paulus membangun kasih persaudaraan, membangun iman, membangun kebersamaan. Itu tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kenyataannya banyak yang saling sikut menyikut, merasa yang terbaik, tidak ingin disayangi. Itu yang harus kita buang, saudara. Hari-hari semakin dekat kepada kesudahannya. Iblis berusaha menghancurkan persekutuan itu, menghancurkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yang dinyatakan saudara Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, itu yang harus dibangun. Sehingga benar-benar kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Seorang menolong yang lain berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Bukan merongrong, bukan menuding yang aneh-aneh, bukan menghakimi, memfitnah, tapi membangun persaudaraan yang tulus ikhlas. Bahu-membahu memperluas kerajaan sorga. Kiranya renungan ini menjadi berkat penuh buat kita semua. Salam kasih persaudaraan. Salam